di seberang rumah mertua gua, tapi masih agak ke sana lagi. Itu ada satu rumahnya nggak gede. Rumah itu terbengkalai, nggak ada kacanya, udah rindang sama pohon-pohonan. Nah begitu gue balik dari warung, itu di rumah itu ada sosok yang gue lihat pada saat itu, Bang. Miring palanya. Kamar gue tempatin itu sampingnya tuh yang kebun pisang. Dia tidur lah di situ, Bang. Karena emang kanan kirinya kebun gitu kan, belakangnya juga. Ya, jadi kita mau ngebuka jendela juga ya kebun gitu. Tuh kamar tuh ketok-ketok. Tek garuk-garuk krek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah malam ini nih, gue udah kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia pulang kampung atau liburan nih saat lebaran di rumah mertuanya. Kejadian horor yang dialamin ini banyak nih, yang dialamin sama keluarganya juga, bahkan orang-orang yang emang baru ke sana. Ya, buat lengkapnya lagi nih, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Udah ada di sebelah gue narasumbernya Bang Indra. Halo Bang. Halo Bang. Gila Bang. Main juga ke sini karena jauh loh Bang ya ke sini. Ini dari Bintaro lo ke sini. Sampean juga kemarin. Kemarin mau main nggak jadi. Iya. Nah, ini yang mau lu ceritain nih Bang di sini. Ini kejadian tahun berapa Bang? Kejadiannya ini di tahun 2016, 2017, 2018. 2019. Oke, masih berlanjut terus ya? Berlanjut. Gila, ini rumahnya masih ada sampai sekarang? Masih ada. Dan ini rumahnya di daerah Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Biar ntar tepatnya diceritain aja ya Bang. Oke, siap. Oke, buat sahabat Lonceng, pokoknya di video kali ini jangan di skip videonya, harus ditonton dari awal sampai habis karena pasti bakal seru banget. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, khususnya yang di daerah Jabodetabek ya, bisa langsung DM aja situ mau cerita, nanti ada yang bales. Oke Bang Indra, kayaknya kita nggak usah berlama-lama lagi nih. Siap. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang. Jadi ceritanya gini Bang, kan mertua gue ini punya rumah nih di daerah Jawa Tengah gitu, di Tegal, daerah Tegal. Karena memang dia kan orang sana dan tujuannya dia ngebangun rumah di sana itu untuk kita kalau pulang ke Tegal itu ada tempat singgah lah gitu. Oke. Nah, bangunan rumahnya ini tuh berbentuk letter U gitu. Jadi yang sebelah kanan punya ibu mertua gua, yang sebelah kiri punya adiknya. Nah dapurnya tuh jadi satu Bang. Di tengah itu? Ya di tengah. Cuma kebayang. Memang ada pembatas pintu lah, tembok gitu biasa. Nah si Mbah itu kan memang tinggal di sana di Tegal. Dia anak-anaknya ini pada di Jakarta Bang. Jadi memang mertua gua ataupun kakaknya, adiknya kalau pulang ke sana ya kita ada tempat singgah di situ lah. Mbah ini kakek ya berarti ya? Kakek, kalau ke gue itu berarti kakek. Gitu. Okay. Nah, waktu itu gue pertama kali pulang ke sana itu tahun 2016. Dan gue belum tahu yang namanya rumahnya ini seperti apa, bentuknya segala macam gue belum tahu. Baru pertama kali, benar-benar pertama kali. Nah waktu itu karena kapasitas orangnya agak sedikit banyak nih dari tempat duduk mobilnya, akhirnya mobilnya tuh tengahnya tuh dibuka. Jadi kita ngampar nih gitu biar muat lah, karena kan ada anak-anak juga gitu. Nah itu kita jalan ke sana, kalau nggak salah dulu tuh kita belum lewat tol ya. Jadi tol itu belum sampai ke sana. Jadi masih lewat Pantura. Gue berangkat itu sebelum subuh sekitar jam 3 dan sampai ke sana tuh udah
malam waktu itu, karena kita banyak berhenti juga kan, satu banyak berhenti juga. Nah, gue mulai aneh itu di saat pas sudah masuk ke daerah perbukitan nih. Jadi kalau mau ke rumah mertua gue itu ngelewatin bukit dan hutan-hutan gitulah bang, ngelewatin bukit dan hutan-hutan. Pas udah mau masuk ke perbukitan itu, namanya kita di mobil nih kan, kita ngobrol gitu kan, bercanda. Itu gue ditegur bang sama mertua gue semuanya. Diam, jangan pada berisik. Kita mau ngelewatin bukit gitu. Gue tanya sama bini gue, bukit apa? Ntar aja ceritanya gitu. Udah diem aja sekarang, jangan ngomong dulu. Udah tuh bang, gue diem. Itu di mobil tuh hening, nggak ada yang ngomong sama sekali gitu ya. Kaca ditutup semuanya gitu, diem semuanya. Begitu kita udah ngelewatin perbukitan itu, baru gue nanya, emang kenapa tadi lewat bukit yang tadi nggak boleh ngomong, bilang gitu. Nggak, itu soalnya tempatnya angker gitu. Tempatnya angker nih. Ya, kata bini gue gitu kan. Itu bukitnya itu namanya tuh Gunung Anjing. Gunung Anjing. Ya. Kenapa dinamakan Gunung Anjing? Karena di gunung itu banyak yang melakukan pesugihan. Oke. Gitu. Berarti itu udah terkenal ya, tempat itu ya? Dulunya itu banyak yang melakukan pesugihan di gunung itu. Gunungnya sih nggak tinggi, orang kayak bukit biasa gitu. Nah di situ tuh sering terdengar suara lolongan anjing bang. Makanya dinamakan Gunung Anjing. Gunung Anjing gitu. Oh gitu kan. Nah, gue baru tahu lah gitu. Nah begitu sampai di rumah mertua gue sempat kaget karena tempatnya ini memang jauh, jarak antara rumah ke rumah yang lain itu jauh. Bisa dibilang hampir 50 sampai 100 meter lah. Wih, jauh banget ya? Jauh bang. Jadi kalau kemana-mana tuh agak ribet juga sih kalau nggak ada motor gitu kan. Dan kalau mau ke swalayan, kita harus ke jalan raya nih, keluar. Dan keluar lagi itu kan dari rumah mertua gue ke jalan raya itu sekitar kurang lebih sejam pakai mobil. Nah, pada malam itu kita nyampe kan malam sekitar jam 9-an. Istirahat lah semua segala macam, barang-barang diberesin. Nah, jadi pas besoknya nih habis asar, ceritanya gue lagi di dapur, masak air lah gue di dapur gitu kan. Nah, di situ ada mertua gue nih ceritanya, ada mertua gue. Pas gue di dapur itu, gue ngeliat ada kakek-kakek nih bang, ke kamar, gitu, ke kamar mertua gue. Nah, gue bilang sama mertua gue, Bu, tuh mbah mau bikin kopi nggak sekalian? Kan gue lagi masak air, mau bikin kopi. Kata mertua gue gini, mbah mau belum kesini, Ndra, paling ntar habis maghrib gitu kan. Lah, tadi yang gue lihat siapa yang masuk kamar gitu kan. Nah, yang masuk kamar itu rambutnya agak panjang bang. Oke. Nah, begitu gue ngeliat mbah datang nih setelah habis maghrib gitu kan, rambutnya tuh nggak segini. Jadi rambutnya tuh namanya udah tua gitu kan, putih, rambutnya ubanan, nggak panjang, pendek lah biasa gitu. Ya udahlah, gue nggak pikirin lah yang tadi. Mungkin gue capek atau kurang tidur lah gitu kan. Nah di situ yang gue aneh nih, kita kalau di rumah ini bang, misalkan kita rencana sampai dari hari Selasa sampai hari Kamis misalnya. Tapi sampai hari Kamis itu kita belum pulang nih. Kita pulang hari Jumat. Pasti di hari Kamis itu malamnya ada kejadian yang ya di luar nalar lah bisa dibilang. Oke. Gitu. Gue juga nggak tahu kenapa gitu. Dan itu bukan gue doang yang ngalamin. Jadi memang semua keluarga gue di situ ngalamin semua. Lebih dari 3 hari berarti ya? Lebih. Bukan lebih dari 3 hari sih. Jadi misalnya gue rencana nih mau pulang hari Jumat nih, apa mau 2 hari atau 3 hari? Oh iya gitu. iya, pokoknya ini lebih dari rencana ya. Nah pasti malamnya tuh ada aja. Nah di 2016 itu, jadi ceritanya tuh malam Jumat nih bang, malam Jumat kita kan rencana pulang Kamis ya kan. Nah ternyata nggak jadi pulang nih karena anak-anak nih ada yang pengen jalan-jalan dulu lah ke tempat wisata gitu kan. Ada yang pengen berenang, naik kuda segala macam. Akhirnya kita putusin pulang di hari Jumat gitu kan.
di malam Jumat ini itu sekitar jam 8:30 lah gitu. Gue duduk di teras nih, pada ngajakin main gaple lah gitu kan. Abang ipar gue ngajakin main gaple. Kita main gaple lah di situ bang, main coret-coretan, pakai blau gitu kan. Nah kan rumahnya ini kan bentuknya letter U gini. Nah di sini kan rumah kakak mertua gue ya. Pas kita lagi pada main gaple nih, kita ketawa-ketawa, namanya main coret-coretan kan lucu gitu ya. Kita ketawa-ketawa. Nah di sini adiknya mertua gue itu dengar suara kuntilanak ketawa bang. Dia dengar suara kuntilanak ketawa, begitu dia buka jendela, terbang ke arah dapur. Gitu. Kuntilanak ini terbang ke arah dapur. Dan gue yang lagi main gaple di situ dikagetin sama mertua gue yang tiba-tiba di kamar dengan pintu terkunci, dia nangis. Nangisnya tuh nangis sampai tersendak-sendak, gerung-gerung, kayak gitu. Nah di situ yang pertama tahu itu kakak ipar gue. Akhirnya kakak ipar gue ini keluar, nyamperin kita yang lagi pada main gaple. Tolongin, tuh mama kenapa di kamar nangis-nangis. Ya kita langsung lari lah bang ke kamar. Begitu kita mau buka, pintunya dikunci nih. Akhirnya sama abang ipar gue didobrak. Kebukalah pintu itu. Nah, kita pada bingung semua nih, mama kok nangis? Gue sempat nanya nih, awalnya gue nanya sama kakak ipar gue, emang mama ada masalah apa sih kak? Nggak ada apa-apa. Tadi mah terakhir dia dari dapur terus masuk ke kamar gitu kan. Nah, karena di rumah itu rame-rame, akhirnya adiknya mertua gue nih, gue manggilnya Ele ya waktu itu. Si Ele ini datang di situ bang, marah-marahin kita lah, yang pada main gaple sambil ketawa-ketawa kayak gitu. Main gaple pada berisik banget, pada ketawa-ketawa kata dia gitu. Tadi Le ngeliat kuntilanak ketawa terus terbang ke dapur gitu. Ya berarti ya udahlah, gue mikir oh berarti nih fix nih, kayaknya mertua gue nih tempelan bang gitu kan. Gue bacain ayat kursi lah di telinganya dia. Gue bacain ayat kursi, alhamdulillah tuh bang, sadar lah mertua gue. Nah begitu dia sadar, dia kaget di kamar itu rame gitu. Kita semua pada di kamar gitu, penuh gitu kan. Gua pada di kamar pada ngapain ya? Nggak sadar dia. Nggak sadar. Mama kenapa nangis mak? Dia bilang gitu. Siapa yang nangis? Orang tadi mama lagi beres-beres. Jadi dia tuh udah habis dari dapur, beres-beresin kamar gitu. Beres-beresin kamar, dan dia nggak tahu tiba-tiba nangis kayak gitu. Nah itu kan kita rencana itu sebenarnya hari itu pulang bang. Iya. Hari itu pulang, tapi kita nggak jadi pulang tuh. Kita pulang besoknya. Malamnya kejadian seperti itu. Itu waktu di 2016 ya. Nah akhirnya pas di lebaran tahun berikutnya, jadi kan kita memang kalau pulang itu sehabis lebaran, biasanya H+3, H+2, H+3 lah kita baru pulang gitu. Jadi ngindarin kemacetan juga gitu kan. Nah di 2017 ini waktu pas kita pulang ke Tegal, itu gue pas sore-sore ceritanya mau belanja nih bang. Jadi kan karena kita rencananya pulang waktu itu hari itu, akhirnya kita nggak jadi pulang, mau nggak mau kan belanja dong buat besok pagi masak segala macam. Nah karena berhubung gue mau keluar, akhirnya bini gue ngikut nih keluar nih sama ponakan gue, bertiga lah kita keluar ke jalan besar nih, ke jalan raya. Itu gue keluar itu sekitar habis asar gue keluar ke jalan raya, ke pasar belanja. Pas balik lagi ke rumah mertua gue itu udah malam nih, udah gelap, udah habis maghrib lah gitu. Nah begitu pas habis maghrib itu gue balik, kita kan pasti ngelewatin bukit itu bang. Iya. Yang Gunung Anjing itu ya. Nah begitu gue ngelewatin gunung itu, perasaan gue kok nggak enak gitu loh bang. Nah di situ gue pasang kamera nih ceritanya, gue videoin lah gitu. Iseng nih, gue awalnya iseng gitu. Pasang video, udah tuh jalan karena malam kan gelap bang. Nah di situ di tengah jalan gue ngeliat nih
itu ada sosok cewek, kepalanya tuh miring gini, Ih. kayak mau putus ya kepalanya, tapi badannya ini nggak kelihatan, kalingan pohon. Jadi yang nongol kepalanya. Iya. Sambil melotot. Nah, gue mikir, astagfirullahaladzim, apa gue doang yang ngeliat gitu kan? Ternyata bini gue juga ngeliat. Bini lu ngeliat juga? Ngeliat. Tapi dia nggak begitu jelas ngeliatnya bang. Gitu. Kan gue namanya jalan malam, jalanan itu sepi. Jadi gue main lampu dim nih. Ya kan, lampu jauh. Nah pas gue main lampu jauh itulah kesorot sama lampu gue. Nah, gue jalan nih ngelewatin itu, nggak tahu kenapa ya, itu di mobil di belakang itu kelihatan dari kaca spion. Spion tengah tuh? Iya. Itu dia di belakang, yang paling belakang ya, di kan 3 seat tuh, seat yang paling belakang. Nah, Mas banget. itu videonya begitu pas gue mau kasih tahu di rumah nggak ada. Padahal sebelumnya gue kasih tahu ke bini gue ngeliat videonya ada. Nah begitu bini gue mau nyampein nih, ngasih tahu nih ke kakak ipar gue, ke mertua gue, itu videonya nggak ada. Hilang gitu aja ya? Iya. Gue juga nggak tahu kenapa deh. Nah akhirnya kita putusin pas besoknya itu, yaudah kita pulang deh, kalau bisa deh jangan lama-lama deh bu, gitu. Nah mitosnya di kampung mertua gue itu bang, itu dulu waktu mertua gue masih remaja lah gitu ya. Itu mitosnya tuh dulu ada yang namanya endas gelundung. Endas gelundung. Ya. Oke. Nah, jadi dulu tuh kalau habis maghrib, kayak dia misalkan pulang ngaji kayak gitu kan, itu dia ngeliat kayak apa sih, tumpukan-tumpukan kelapa yang udah ditebuk batoknya doang gitu. Itu suka nempel di kaki, ngegelantung. Oke. Nah, itu bukan kelapa bang, tapi itu kepala. Iya. Endas gelundung itu kepala. Makanya dinamakan endas gelundung. Jadi bahasanya itu endas itu kan kepala ya. Iya. Nah, gelundung itu ya karena kayak kelapa itu. Gitu. Nah, itu kadang kalau jalan suka berat, diglendotin kayak gituan. Oh, katanya diglendotin gitu. Tapi kita kalau ngeliat dari jauh, itu kayak batok kelapa. Tapi begitu kita deketin, itu kepala. Aslinya tuh kepala. Gitu. Nah, ada kejadian lagi waktu itu di tahun 2017 nih. 2017, gua ngeliat lagi sosok yang sama. Yang waktu di mobil gua. Ada sama yang di pinggir jalan itu, bang. Gua ngeliat sosok itu jadi menjelang maghrib. Waktu itu kan menjelang maghrib itu gua kehabisan rokok nih. Kan ponakan gue juga ngerokok juga gitu kan. Kita beli rokok lah, jalan kaki nih ceritanya nih, ke warung. Jalan kaki, lumayan lah, setengah jam kita jalan gitu kan. Begitu kita jalan nih, gue baru tahu kalau di sebelah kiri jalan, di seberang rumah mertua gue, tapi masih agak ke sana lagi gitu. Itu ada satu rumahnya nggak gede, jadi modelnya tuh kayak ruang tamu, nih kamar, terus belakangnya dapur, gitu. Nggak begitu besar lah gitu. Rumah itu terbengkalai, nggak ada kacanya, udah rindang sama pohon-pohonan, gitu, rumput-rumput gitu. Rumput-rumput. Nah makanya gue baru ngehnya itu pas siang, itu gue lewat. Awalnya pas gue lewat dari rumah mertua gue mau ke warung, itu biasa aja gue ngeliatin rumah itu. Oh ada rumah ya di sini ya, gue cuma gitu doang kan. Nah begitu gue balik dari warung, itu di rumah itu ada sosok yang gue lihat pada saat itu bang. Miring palanya. Lagi di mana dia bang? Jadi rumahnya itu kan pintu ya, terus ada jendelanya 2 gitu kan. Dia duduk di jendelanya itu. Iya lah. Miring. Langsung gue ajak ponakan gue, Ki, ayo buruan yuk, maghrib, gue bilang gitu kan. Jalan bang, buru-buru. Mana jalannya itu kan masih batu-batu bang, jadi agak pedas juga kaki gitu. Jalanlah buru-buru. Nah, gue cerita lah gitu. Gue cerita ke ini gue, karena kan waktu itu kan dia ngeliat juga tuh waktu di mobil. Gue bilang, gue kok ngeliat lagi ya yang kemarin cewek yang setelah kita ngelewatin Gunung Anjing itu. Gue bilang gitu. Modelnya sama, miring kepalanya pun sama ke kiri gitu.
Nah, bini gue ini nanyalah sama ibunya nih, sama mertua gue. Oke. Kita lagi biasalah namanya dia lagi motongin buat masak kayak gitu kan. Kita ngobrol lah di situ bang, ngobrol, cerita. Nah, itu gue dikasih tahu jadi rumah itu dulunya tuh punya sepasang suami istri. Nah, si suaminya ini kerja di kota nih, Jakarta gitu. Tapi setelah beberapa bulan si biasanya dia pulang, ini nggak pulang-pulang bang. Dan ternyata alasannya nggak pulang-pulang itu si suaminya ini punya baru lagi. Oke, punya istri baru. Iya. Nah akhirnya si istrinya ini mungkin Depresi lah. iya kayak gitu. Akhirnya dia gantung diri lah di situ. Iya. Di rumah itu. Makanya sampai sekarang di rumah itu ya udah kayak gitu aja. Pohon-pohon liar udah nggak ada yang ngurus sama Udah sekali. lama banget berarti ya. Udah lama. Dan persisnya pun nggak tahu kapan ya. Gitu ya, Gua nggak tahu kejadian. kapan. Tapi kalau malam nih, kalau malam gue lewat itu nggak kelihatan di rumah itu karena mungkin alang-alang kali ya. Iya, udah tinggi-tinggi makin kan. tinggi, iya. Gitu udah atapnya juga udah pada roboh. Dan gue yakin itu pasti gelap banget ya. Gelap banget, Iya. gelap banget. Apalagi nggak ada lampu-lampu kan. Iya, Gitu. betul. Kayak yang lu bilang kondisinya tadi di cerita tuh, gue udah kebayang sih maksudnya di pedesaan itu desa kan maksudnya. Desa, Bang. Di desa itu tuh gelap banget pasti. Ya. Gelap. Nah, itu jalan di depan rumah mertua gue itu cuma buat satu mobil. Oh, oke. Jalan satu mobil dan itu jalannya masih batu lah, belum batu-batu kerikil-kerikil gitu lah. Gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa lah gitu. Tapi sosok yang Bang Indra lihat nih, itu berarti yang di rumah ini full badan ya? Karena yang pertama di jalan itu kan hanya ketutup badannya kan, Iya, ketutup betul. pohon. Ha. Sekarang full badan. Full. Yang Karena dia duduk di apa sih namanya? Kusen ya, Iya, kusen. kusen. Iya, Yang dilihat itu bajunya gimana Bang? darah bang. Darah Iya, semua. merah, bercak-bercak. Tapi putih, baju putih. Baju putih, tapi ada bercak-bercak darah gitu kan, sama kayak kotor-kotor tanah gimana sih gitu. Kayak gitulah. Jadi putihnya itu bukan putih polos putih gitu. enggak. Putih udah butak ya. Iya. Dan ada bercak-bercaknya gitu. Ih, gokil. Nah, disitulah itu waktu itu di tahun 2017 tuh. Nah, di tahun 2018 nih kita pulang lagi seperti biasa nih habis lebaran. Memang kita kalau ke sana tuh pasti selalu molor bang waktunya itu. Molornya itu karena anak-anak itu kalau belum main ke tempat wisata Di daerah sana nih, Heeh. tempat wisata. itu belum pulang ke Tegal, dibilang gitu. Oh. Pokoknya ngadat lah, ngambek, pengen main dulu gitu. Nah sementara kita kalau udah di sana karena cuaca dingin gitu ya, itu udah mager bang. Bangun siang gitu kan, belum ngurusin yang lain, beres-beres. Akhirnya mau main ke tempat wisata pun udah sore, besok aja deh gitu kan. Oh iya. Besok aja gitu kan. Nah, jadi di 2018 ini kebetulan pembantu mertua gue ikut bang. Dia nggak pulang kampung waktu itu. Dia ikut, pengen tahu juga gitu kan. Nah dia ikut lah. Nah kali ini korbannya tuh pembantu mertua gue ini, gitu. Pembantu mertua gue ini waktu itu gue lagi di teras. Itu sekitar jam 8 malam lah. Gue di teras ngerokok, dengerin musik gitu kan. Gue iseng. Nah kakak ipar gue balik nih ceritanya. Habis beli aqua galon gitu kan. Habis gitu kan. Begitu mobil masuk, dia nutup gerbang bang ceritanya nih. Lin, tolong tutupin gerbang. Ditutup sama dia. Cuma dia nggak langsung nutup gerbang bang. Jadi kayak ada yang dia lihat dulu gitu loh. Kayak nunggu gitu ya, Iya. diam ya. Jadi di sana tuh kalau habis maghrib, jangankan habis maghrib ya bang ya, sebelum maghrib lah, itu udah sepi. Lampu jalanan juga nggak ada. Oke. Jadi penerangan jalan itu dari rumah masang lampu ke depan lah gitu, pakai kayu, pasangin lampu. Oh. Gitu. Itu buat di jalan. Jadi emang nggak ada. Kalau kita kan di sini kan ada lampu jalan kayak gitu, di sana nggak ada. Gue perhatiin, di sini ngapain? Din, udah tutup, udah malam gitu. Tutup lama dia bang. Udah dikunci lewat depan gue. Diem aja. Gue ngomong nggak ditanggepin, udah dikunci Lin. Diem aja. Ini anak kenapa sih?
Masuklah dia ke ruang tamu nih, ada sofa kan kayak gini, ada bantalnya. Dia duduk, ditutup bang mukanya gini. Mungkin dia takut kali ya ngeliat sosok itu ya, gitu. Jadi ditutup mukanya, ternyata tuh sosok yang dilihat itu masuk badannya dia bang. Oke, kesurupan deh. Dia nangis gitu, entar nangis, entar ketawa, entar nangis. Nah akhirnya di situ rame lah, adiknya mertua gue pada datang ke situ semua. Nah kalau Mbah emang dia nggak pernah nginep, jadi dia emang pulang gitu. Di situ kita bacain Yasin segala macem lah, berusaha lah pada saat itu gitu kan. Akhirnya alhamdulillah itu kelar tuh bang. Tapi yang gue aneh nih, begitu kelar kesurupan itu kelar, dia tuh selalu pengen keluar. Oke. Keluar nih dari rumah nih, pintu sengaja nih gue kunci, didobrak kemudian digedor, nyari jalan lain ke dapur, dikunci juga. Len udah tidur, udah malam, besok kita pulang, beres-beresin aja dulu baju-bajunya, bilang gitu. Tetap aja nggak digubris, pengennya keluar. Jendela nih hordeng ditutup, dibuka sama dia, diliatin. Ntar dia nyengir gitu, ntar dia sedih mukanya. Nah ternyata setelah kejadian itu, sampai di rumah pun kita pulang ke rumah, jadi dia tuh jadi kayak peka, sensitif gitu loh bang. Setelah dia ketempelan sosok ini gitu, sampai di pulang ke rumah mertua gue pun udah di Jakarta, tiba-tiba di atas dia ngeliat kuntilanak kayak gitu yang sebelumnya dia nggak pernah ngeliat. Dia jadi, tapi ini sosoknya beda, maksudnya bukan yang waktu di Tegal itu, bukan gitu. Nah di 2020 kemarin itu kan COVID dan akhirnya kita nggak pulang, gua nggak pulang. Nah di 2021 juga masih COVID ya. Enggak, di 2021 2020 ya, 2020 masih COVID, 2021 kita pulang, tapi gua nggak ikut. Nggak ikut. Nah ini yang ikut, jadi ponakan gue itu punya pacar gitu kan. Nah mungkin dia mau liburan bareng gitu kan, namanya habis lebaran. Ikutlah bang pulang. Pas malam ini ponakan gue ceritanya tidur nih bang. Kan karena gue nggak ikut, dia tidur di kamar gue lah. Gitu. Pas dia, jadi sampingnya itu, kalau kamar gue tempatin itu sampingnya itu yang kebun pisang. Dia tidur lah di situ bang sama bapaknya. Itu kamar malam-malam tuh ketok-ketok. Ya emang mau gimana lagi ya, karena emang kanan kirinya kebun gitu kan, belakangnya juga. Ya, jadi kita mau ngebuka jendela juga ya kebun gitu. Itu kamar tuh ketok-ketok tuh, tok, digaruk-garuk, krek. Akhirnya dia mungkin ya dia ngerasa ada yang aneh, akhirnya dia tidur di ruang tamu, nggak berani tidur di kamar gue. Nah pas malam itu juga pacarnya ponakan gue itu lagi ngerokok di depan nih. Itu pohon nangka kan gini, ada batangnya gitu. Nah, yang duduk nih. Iya. Malah sulit. Duduk ngeliatin dia aja, ngeliatin kaki kayak gitu. Tapi ya mungkin karena antara takut sama gengsi ya dia gitu. Dia ngomong lah akhirnya. Dan bahkan dia ngomong sama gue juga. Iya om, di itu pohon depan rumah mama angker ya, dia bilang gitu. Enggak, gue bilang gitu. Perasaan aja. Itu pas sudah pulang. Jadi pas sudah pulang, gue bilang sama bini gue, pasti nanti pas pulang ada cerita nih. Itu gue udah bisa nebak bang. Karena memang kejadian ini bukan sekali dua kali gitu loh kita ke sana, tapi memang setiap tahun kita ke sana, begitu kita pulang pasti ada kejadian seperti itu. Gitu. Nah, si Mbah dulu pernah cerita sama gua. Dulu ada perempuan Parubaya itu 3 atau 4 hari gitu, gue lupa. Dia nggak ketemu, hilang. Oke. Nggak tahu kemana gitu kan.
Nah akhirnya mungkin namanya masih di pedesaan itu masih agak kental mistis ya, kayak paranormal, dukun kayak gitu. Nah mereka yang nyari nih bang waktu itu, ketemunya ada di belakang rumah mertua gua, dapur. Jadi dapur belakang kan kebun juga tuh, pohon bambu. Ketemunya di situ. Jadi kalau kata dukun ya, kalau bahkan ngomongnya dukun ya, kalau kata dukun itu dia dibawa sama kolong wewe. Tapi kenapa diumpetin di situ ya? Di belakang ini tuh ya? Gue Di juga belakang rumah mertua ya? ya mungkin karena gue nggak ngerti juga apa ada kaitannya sama pohon bambu gitu. Bener. Gue nggak ngerti juga lah. Jadi belakang nih pohon bambu, sebelah kanan pohon pisang gitu. Agak belakang lagi singkong. Jadi emang masih kebun gitu loh. Rumah pun jauh, jarak rumah tuh jauh banget gitu. Jadi memang bukan cuma gua doang yang baru kesana ngalamin, tapi memang dari dulunya memang suka kayak gitu. Dan semuanya keluarga pun ngalamin ya. Ngalamin. Bahkan yang baru sekali situ pacarnya ini lo adik ipar ya? Iya. Jadi emang orang yang gua diajak pertama kali itu ngalamin, kayak teman gua. Iya. Terus pembantu mertua gua. Itu semua baru pertama kali. Ngalamin semuanya. Dan gue juga waktu pas pertama kali kesana bang, yang 2016 itu. Jadi sebelum rumah mertua gue itu ada persimpangan jalan nih bang, pertigaan gitu ya. Itu ada pohon besar bang. Itu memang kata mertua gue itu emang udah tradisi kuda lumping bang. Jadi kuda lumping. Mungkin kuda lumpingnya beda ya. Kalau di sini kan kita pertunjukannya kayak di lapangan gitu. Kalau ini enggak. Kuda lumpingnya itu jadi sebelum mulai itu di pohon yang besar itu di situ dulu nih untuk memulai kuda lumping itu. Nanti setelah itu yang naik di kudanya itu udah lari kemana-mana, masuk ke rumah orang segala macam, udah nggak sadar. Itu di apa sih namanya kalau di keliling kampung kayak gitu. Tapi ada ini juga, apa sih, ada pawangnya juga. Nah ntar selesainya di situ lagi. Nah gue juga nggak ngerti tuh apa kaitannya sama pohon itu gitu. Tapi terakhir gue kesana itu di 2019 ya, sebelum COVID itu udah nggak ada sih pohonnya. Oh udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi tradisi itu masih ada. Tradisi kuda lumping keliling itu masih ada dengan konsep yang sama. Jadi memang pure dimasukin arwah lah gitu. Nah jadi kalau gue tanya sama ibu mertua gue itu, jadi yang di pohon besar itulah bang yang dimasukin ke pemain-pemain kuda lumping. Nah selesainya di situ, dikembaliin lagi. Jadi gitu sih bang, cerita di rumah mertua gue. Dan di tahun ini kita belum balik ke sana. Iya. Rencana kapan ke sana lagi? 2023 ada rencana? Sebenarnya sih tahun ini mertua gue juga ngajakin ke sana, cuma mungkin kita kan kalau pulang ke sana itu gini bang, itu semuanya. Kalau jadi kan kakak ipar gue ini ada 2 nih. Nah, dan yang bawa mobil juga orangnya terbatas, gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan yang bawa mobil yang nggak bisa berangkat, nggak jadi balik. Iya bener sih. Jauh nggak sih tapi misalnya dari desa itu mau ke jalan besarnya? Kurang lebih sejam. Sejam? Gini, berarti gua ngelewatin yang namanya bukit yang tadi. Setelah bukit, ini kalau gua arah keluar ya, setelah ngelewatin bukit, terus gua ngelewatin makam. Ada makam keramat juga, kayak gitu. Gila, jauh juga ya? Jauh banget. Sejam? Dan itu jalanannya kan nggak bagus kan? Nggak bagus. Untuk ke jalan raya itu, sampai ke jalan raya itu? Nggak bagus, benar-benar nggak bagus. Itu, dan gue sendiri kalau bawa mobil, gue nggak berani sendiri. Sendirian nih gue disuruh misalkan ke pasar belanja, gue nggak bakal sendiri. Pasti ada yang gue ajak. Karena iseng bang di jalan kan, buat teman ngobrol. Dan untuk yang ini bang, gue mau nanya, yang sosok dari pertama nih yang 2016 yang waktu si mertua lu kesurupan apa gimana ya waktu itu ya? Iya. Yang ada sosok kuntilanak terbang ke arah dapur.
Mungkin nggak itu sosok yang sama, yang kepalanya begini, sama yang dilihat Oh, si pacarnya ini, ade ipar lu, yang di pohon itu. Nah, kalau yang waktu mertua gue itu kan yang lihat si ini Le, Ya. adiknya mertua gue. Nah, gue waktu itu kita emang lagi pada main gaple bang di luar. Jadi yang lihat cuma dia. Dia ngelihat itu, dia ngelihat juga udah terbang. Setelah dia dengar suara perempuan ketawa, dia buka hordeng, dia langsung ke arah dapur gitu loh. Tapi kalau yang dilihat pacarnya di ipar lu ini, Kemungkinan sih sama. palanya gini juga. Nah kalau ini dia nggak bilang sih sama gue, jadi begitu dia ngeliat kakinya kayak begitu, cabut. Iya, udah horor. Iya. Aduh, tuh kaki lagi ngejuntai. Nah makanya ya kalau gue bilang sih ya mungkin sih sosok itu bang, karena yang ada histori itu di situ. Tapi dia ngikut ya, sampai ke, maksudnya jangkauannya itu luas ya. Padahal kan ini pusatnya yang di rumah itu ya, di rumah yang kejadian di mana dia bunuh diri itu. Bahkan lu bisa lihat sampai di yang di jalan itu loh, yang di itu, yang lu video itu. Nah itu gue nggak tahu kenapa ya, apa dia pas sebelum gue keluar itu dia udah ngikut. Tapi bahkan iya ngikut ke mobil ya terakhir ya. Nah itu gue nggak tahu ya, apa dia udah ngikut sebelumnya. Gue nggak tahu, namanya makhluk seperti itu kan ya. Kadang bisa muncul di sana, muncul di sini. Habis lu lihat di jalan, lu lihat di spion tengah kan, di spion tengah mobil, dan itu ada di mobil lu ya? Ada. Iya. Karena gue ngelihatnya itu pakai lampu dim bang, gitu. Karena gue kalau nggak pakai lampu dim itu, yang namanya jalanannya gimana ya, namanya tebing jalanannya. Kalau gue nggak ngeliat lampu dim, ini jurang gue, gitu. Terus itu ke tempat wisata juga ya, deket nggak sama tempat wisata sih? Agak jauh ya? Ke tempat wisata itu kalau dari tempat mertua gua itu ke jalan besar aja sejam, dan kesananya sekitar 45 menit. Oke, tempat wisatanya namanya apa nih? Di Gucci. Gucci ini orang sana pasti tahu ya lah, nggak mungkin terkenal itu Gucci ya. Tapi anehnya sama mbah gua itu, dia nggak pernah mau kalau diajak ke Gucci bang. Mbah lu yang di sana nggak mau kalau diajak ke Gucci? Walaupun cuma di parkiran nih, nggak mau. Nggak mau menginjakan kaki di Gucci. Jadi kalau mertua gue bilang tuh dulu mbak punya pengalaman gak enak di sana. Waktu pas belum seramai sekarang mungkin dulu gitu. Sekarang juga kan katanya sepi kan ya, daerah yang lintasnya itu. Kalau sekarang mungkin setelah COVID mungkin sepi kali ya. Kalau dulu sebelum COVID itu ramai bang. Setiap habis Lebaran pasti ramai gitu. Ya mungkin sekarang udah banyak juga sih tempat wisata selain Gucci itu udah banyak. Itu dingin banget sana ya, enak ya, sejuk ya. Makanya gue kalau di sana itu kerjanya ya tidur, bangun, makan, tidur lagi. Gila. Nah bang, untuk sosok yang menyerupai mbah nih, yang menyerupai mbah lu pertama lu lihat, ini tuh dia apa nih bang? Sosok apa bang di rumah itu bang? Soalnya di awal nih lu disebut nih sosok ini nih, hubungannya apa bang sama kejadian-kejadian yang lu alamin di sana? Kalau ini sih menurut gue ya bang ya, dia tuh yang jaga rumah kalau gua nggak ada. Namanya rumah setahun sekali disinggahi gitu kan. Nah selama kita nggak singgahi ya si kakek ini mungkin yang menempati di situ. Gitu. Dan itu kosong berarti ya rumahnya? Kosong. Nah kalau sekarang ini sekarang ada siapa di sana? Nggak ada siapa-siapa. Makanya kalau gua ke rumah itu masuk, kadang ada yang dirayapin gitu. Saking lamanya kita nggak tempatin gitu. Si mbah sama yang lain, sepupu yang lain tinggal di mana? Kalau sepupu itu kan tinggalnya di Jakarta semua. Udah nggak ada di sana? Si mbah doang. Mbah doang yang di sana. Dan tapi beda rumah ya? Beda rumah, dan rumah mbah ke rumah mertua gue itu kan jaraknya jauh bang. Gitu. Jadi gue kalau ke rumah mertua gue tuh ngelewatin rumah mbah dulu, baru ke sana lagi. Yang di seberangnya itu yang kan letter U, ini rumah mertua yang kakaknya mertua itu tinggal di Jakarta juga. Jakarta juga sama. Di daerah Antasari. Gitu. Jadi kan mereka emang pada kerja di Jakarta. Gitu. Jadi itu rumah emang buat kumpul. Kumpul. Buat liburan ya. Sana ya. Kadang juga adiknya mertua gue itu
kalau kita pulang ke sana belum tentu dia pulang juga. Gitu. Kalau lagi ada kerjaan ya dia nggak pulang. Gede nggak sih rumahnya berarti itu? Gede. Kok bisa dibilang luas ya lumayan. Kalau rumah mertua gue itu 3 kamar. 3 kamar sama ruang tamu, dapur. Lumayan lah. Maksudnya buat kumpul kan itu enak ya. Sampai sekarang masih ada juga rumahnya. Dan warga di sana rame nggak yang lu lihat bang? Warga di perdesaan itu? Warga rame itu di daerah sekitaran rumahnya Mbah, yang tempat ada kuda lumping biasa. Oh, itu rame? Itu rame, gitu. Kalau untuk daerah rumah mertua gue itu sepi, paling ada kesana lagi itu pengobatan alternatif. Alternatif? Iya, itu tempat kayak penampungan orang ini. Iya, orang ini ya dalam gangguan ya, dalam gangguan jiwa ya. Iya, dan mereka pada tinggal di situ, jadi kayak asramanya lah di situ. Oke. Kampungnya kita nggak bisa sebut ya, kampungnya di mana? Jangan lah ya. Jangan lah. Pokoknya di dekat Tegal, kan untuk wisatanya itu di tempatnya Guci ya. Guci, karena memang wisata yang paling terkenal di Tegal itu kan Guci. Ya berarti 2 jam dari Guci lah logikanya kalau mau ke tempat mertua lu ya. 2 jam dari Guci. Jalan santai sih 2 jam. 2 jam dari Guci itu naik kendaraan ya. Iya. Kalau jalan kaki lama. 2 hari ini. Naik turun bukit, jalan kaki, olahraga nggak gitu juga kali. Oke bang, mungkin dari cerita lu nih udah lengkap banget nih. Gue juga enak banget dari tadi dengerinnya, enjoy. Dan ya buat sahabat lonceng nih yang udah denger ceritanya Bang Indra ini dari awal sampai habis, gimana menurut kalian, pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa nih mampir ke YouTube-nya, channel YouTube-nya Bang Indra di Indra Stories ya bang ya. Iya, betul bang. Itu masih sering upload bang sekarang. Alhamdulillah masih. Karena di situ banyak juga nih cerita-cerita horor, pendakian apa banyak juga yang cerita-cerita lainnya nih bang? Random sih bang, campur. Random campur. Ada explore gunungnya juga. Oh, ada explore juga. Kemarin gue terakhir itu kayak gimana ya? Bisa dibilang napak tilas. Jadi lu punya cerita horor di gunung itu, ya kita naik ke gunung itu, lu ngalaminnya di mana gitu. Itu gila sih. Nah nih. Karena di Lonceng Misteri kan nggak ada cerita gunung ya. Ya buat sahabat lonceng nih yang pengen emang denger cerita gunung bisa mampir nih ke YouTube ya Bang Indra di Indra Stories ya. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya Bang ya. Siap. Thank you banget Bang Indra. Sama-sama. Udah main ke sini, mampir-mampir ke Studio Lonceng Misteri, datang jauh-jauh dari Bintaro ke Bekasi, luar biasa. Respect. Ini jauh banget soalnya dia datang ke sini. Thank you Bang ya. Jangan kapok main ke sini, dan buat kalian yang ingin jadi narasumber seperti Bang Indra, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget kan, bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja situ mau cerita, nanti ada yang bales. Oke. Akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit. Bang Indra izin pamit. Bye-bye.